Walaupun pada awalnya seseorang itu semangat membeli buku atau membeli kitab, tujuan pertama adalah untuk supaya agar kitab itu atau dia sudah punya kitabnya dan nanti ke depan harganya tidak melambung tinggi, karena semakin lama harga buku atau kitab itu semakin mahal. Ada sebuah kamus bahasa Arab dulu di kisaran 100.000, sekarang 200.000 nggak dapat. Jadi harganya semakin lama semakin tinggi. Maka walaupun dia belum bisa memanfaatkan kitab atau buku tersebut, dia langsung beli. Tidak mengapa kalau memang tujuannya supaya masih terjangkau harganya sehingga dia punya dulu. Nah, nanti bacanya kemudian. Yang penting punya dulu, bacanya kemudian. Sama seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang penting punya dulu, bacanya kemudian. Hanya saja untuk memiliki kitab tersebut, rata-rata orang melakukannya dengan membeli. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya membeli kitab atau buku itu benar. Tidak salah di dalam membeli kitab atau buku. Yang pertama, fikihnya adalah istisyarat, konsultasi dengan orang-orang yang ahli. Dalam hal ini para ulama, para syekh atau para ustadz, orang-orang yang sudah memiliki pengalaman di dalam memiliki atau membeli kitab atau buku panduan tersebut, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa selain bahasa Arab. Tetap minta pendapat atau konsultasi dari ahlinya, dari orang-orang yang sudah membeli kitab yang dimaksud. Lebih khusus lagi bagi para penuntut ilmu yang memulai pendasaran ilmunya dengan kitab-kitab matan. Nah, ini seperti yang di pondok pesantren, ya, para santri itu kalau mau beli kitab, lihat kitab matan apa, kemudian tanyakan kepada kiainya atau ustadz, matan apa yang terbaik untuk bidang ilmu tertentu. Nah, ini diantara isi konsultasinya, apa yang ditanyakan. Kalau kita ingin belajar nahu misalnya, maka tanyakan kitab matan apa yang terbaik bagi saya. Karena setiap orang itu akan memiliki rekomendasi yang berbeda-beda, nggak sama. Tergantung apakah dia pemula atau dia yang sudah pernah belajar, atau dia tingkat atau levelnya sudah level tinggi. Maka rekomendasi dari kiai atau ustadznya tentu nanti akan berbeda, tergantung orangnya. Jadi yang pertama, konsultasikan dulu kepada ahlinya mau beli kitab atau buku apa ketika ingin belajar, supaya jangan sampai salah beli. Yang kedua, kata beliau, idza kana kitab al-murad syira'uhu syarhan li kitabin muayyan. Kalau seandainya kitab yang ingin dibeli itu punya syarahnya, jadi punya kitab penjelasnya, maka tanyakan, pastikan apakah di sana ada kitab syarah yang lain selain dari syarah tersebut. Jadi kitab matan itu ada berapa pensyarah, penjelas. Misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah kitab yang sangat berkah, sehingga banyak para ulama mensyarahnya, membuat uraian tentang kitab tersebut. Nah, kita ingin membeli kitab Riyadhus Shalihin matannya sekaligus syarahnya, penjelasnya. Di sana ada beberapa syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, banyak sekali, baik yang mutaqaddimin maupun mutaakhirin, baik yang tempo dulu maupun yang sekarang.
Maka tanyakan kepada ustadz kita atau yang ahli, syarah yang mana yang seharusnya kita beli terlebih dahulu. Kata Syekh di sini, ayyu tilka syuruh ajma'uha wa aktsaruha ilman. Pilihlah mana di antara syarah-syarah kitab tersebut yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak syarahnya, yang paling meliputi seluruh hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Kami menyarankan di sini Syekh tidak merekomendasikan kitab tertentu. Kami menyarankan bagi yang ingin membeli kitab Riyadhus Shalihin sekaligus dengan syarah atau penjelasannya, maka sangat dianjurkan, khususnya secara umum bagi para pemula, itu baik Arab atau terjemahnya ya, maka pilihlah atau belilah kitab syarah Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin tidak terlalu tebal, tetapi sangat bermanfaat, dan ini yang dijadikan panduan Syekh kami ketika beliau mengajar Riyadhus Shalihin di Riyadh, Arab Saudi sana. Syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tidak bertele-tele, langsung to the point, Quran, hadis, kemudian perkataan para ulama yang mendukung matan Riyadhus Shalihin. Jadi yang kedua, apakah kitab matan yang ingin dipelajari itu punya syarah atau tidak? Kalau punya, apakah cuma satu syarah atau lebih dari satu? Nah, itu konsultasikan juga. Syarah yang mana Ustaz yang harus saya beli? Jadi sudah kita kasih rekomendasi. Jadi masing-masing kitab itu punya syarahnya. Yang ketiga, idza waqa'a al-ikhtiyar ala syarh muayyan, kitab muayyan, kalau sudah menentukan kitab syarah mana yang harus dibeli, fal aula at-ta'akkud min taba'at, maka kemudian tanyakan tentang penerbit. Karena zaman sekarang ini penerbit kitab atau penerbit buku itu sudah banyak. Mesir punya penerbit yang terkenal, Beirut punya penerbit yang terkenal, Saudi Arabia juga punya penerbit yang terkenal. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, tanyakan, konsultasikan, dan tentunya sesuaikan dengan budget. Pengennya yang bagus cetakannya, ya, yang kertasnya juga lux, kemudian ghilafnya atau covernya hard cover, kemudian warnanya warna zahabi, tinta emas, walaupun bukan emas beneran, tapi pengen yang harganya harga second, ya. Maka sesuaikan dengan budget. Biasanya penerbit dari Saudi Arabia itu kualitasnya bagus, makanya harganya mahal. Sesuai dengan kata pepatah, ada harga, ada rupa. Biasanya penerbit dari Mesir itu kualitasnya kurang, makanya harganya murah. Dan kami sudah kapok membeli kitab murah. Ini supaya jamaah nggak jatuh di lubang yang sama. Dulu waktu kami di Saudi Arabia, ya maklum, budgetnya pas-pasan. Maka ketika ada promo, saya tidak perlu menyebut penerbitnya, ya, ini untuk menjaga.
tapi dari Mesir. Karena murah, promo, masya Allah, diskon lagi. Jadi promo dari penerbitnya, diskon dari penjualnya. Ternyata setelah kami beli dan kami belum mendapati tips dan trik ini dari Syekh. Jadi belum ketemu dengan kitabnya Syekh. Waktu di awal-awal kami mendapatkan ada banyak halaman yang cacat. Ya, karena kejar tayang atau kejar produksi. Akhirnya ya sudah, yang penting keluar, yang penting penampakan zahirnya bagus. Karena kami ingin membeli kitab-kitab yang berjus-jus sebagai referensi. Dan memang kami membutuhkannya. Tapi gara-gara mencari yang murah, akhirnya menyesal. Dan kami ingin membeli kitab dengan judul yang sama tapi penerbit yang berbeda. Namun sampai sekarang belum terrealisasi karena harganya memang lebih mahal. Ini yang ketiga, lihat penerbitnya. Kalau sudah ingin syarahnya, misalnya Sahih Bukhari, kita ingin beli kitab Sahih Bukhari sekaligus dengan syarah atau penjelasnya, maka syarah yang terbaik Fathul Bari dibandingkan Umdatul Qari. Fathul Bari penyusunnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan karena mazhabnya Syafi'i, tetapi karena memang rekomendasi dari para ulama. Sampai-sampai ulama mengatakan la hijrata ba'da al-fath. La hijrata ba'da al-fath. Mengutip sabda Nabi SAW untuk menyatakan kebagusan Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. La hijrata ba'da al-fath. Udah nggak usah ada usaha lagi untuk membuat syarahnya Sahih Bukhari karena sudah didahului oleh Ibnu Hajar, sudah sangat bagus sekali. Sudah cukup. Hampir semua ulama setelah Ibnu Hajar ketika ingin membahas Sahih Bukhari, rujukannya yang utama adalah Fathul Barinya Ibnu Hajar. Dibandingkan Umdatul Qari punyanya Al-Aini Al-Qari, Al-Aini madhabnya madhab Hanafi, bagus, sistematis, tetapi banyak para ulama yang mengatakan Al-Aini terkadang menjiplak apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tanpa menisbatkannya kepada Ibnu Hajar. Persis sama. Plek. Jadi sangat direkomendasikan untuk memiliki syarah Sahih Bukhari yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada uang lebih, silahkan beli Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari oleh Al-Aini, dalam rangka perbandingan, dalam rangka untuk membandingkan. Tetapi yang pertama sekali yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, tentunya yang direkomendasikan. Nah, Fathul Bari itu banyak sekali yang mencetak atau yang menerbitkannya. Maka pilih, minta saran dari para ustadz penerbit mana yang seharusnya dibeli cetakannya. Yang keempat, di antara fikih membeli kitab atau buku, perhatikan tahqiq atau muhakkiknya. Jadi kitab itu ada yang meneliti tentang keautentikannya. Jadi di sana ada penulis matan. Ini kitab sumber yang pertama. Kemudian disyarah oleh penulis syarah penjelasannya. Kemudian ditahqiq. Diteliti apakah teks yang diterbitkan oleh penerbit itu sudah persis sama seperti manuskripnya atau banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Ini namanya tahqiq. Meneliti keautentikan, keaslian atau kebenaran, validisasi antara kitab yang sudah dicetak sehingga tulisannya ini tulisan
mesin, tulisan percetakan dengan manuskrip aslinya. Yang itu bisa didapatkan di museum atau perpustakaan Turath Athariyah. Jadi perpustakaan yang fokus di bidang mengumpulkan manuskrip. Jadi Ibnu Hajar atau ulama-ulama kita yang tempo dulu itu menuliskannya di kertas yang seadanya dulu di zaman mereka, dikumpulkan, kemudian dikirimkan kepada para ulama yang menjadi guru-guru mereka untuk minta masukan. Begitulah kebiasaan para ulama kita, minta masukan, minta saran. Akhirnya kemudian jadilah kitab Fathul Bari, dan itu berjilid-jilid. Kemudian ditulis ulang karena apa? Lapuk dengan zaman. Ditulis ulang. Nah, proses ketika menulis ulang itu pun ada, Masya Allah, luar biasa. Juhud, ijtihad para ulama, kesungguhan mereka untuk menjaga ilmu agama yang mulia ini. Makanya kalau beli kitab atau beli buku, ya pantas kalau mahal. Kenapa? Isinya. Jadi makanya ada pilihan, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kemampuan. Pilih yang ditahqiq. Ini sangat recommended. Kalau ingin beli kitab dan itu ada syarahnya, apalagi kitabnya adalah kitab ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf, ulama terdahulu mutaqaddimin, sangat dibutuhkan yang namanya tahqiq. Lihat ada tahqiq atau tidak. Kalau ada, lihat siapa yang mentahqiq. Ini juga menentukan harga. Biasanya kalau yang tahqiq itu adalah ulama ternama, tersohor, tentu harganya lebih mahal. Kenapa? Karena ada yang muhaqqiq, peneliti nggak serius di dalam mentahqiq. Kadang comot sana sini, nggak betul-betul membandingkan antara cetakan dengan manuskrip. Di antara, ini rekomendasi kami, di antara muhaqqiq atau yang mentahqiq yang sangat direkomendasikan adalah Syekh bin Baz. Lihat tahqiqnya. Makanya kami menyarankan Fathul Bari yang ditahqiq oleh Syekh bin Baz. Kenapa? Karena beliau pakar masalah akidah. Karena kita semua tahu bahwa Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, madhab kita, madhab fikihnya, di zaman beliau sangat kuat pengaruh apa? Pengaruh dari kaum yang mentakwil sifat Allah, yang menyimpangkan makna di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar akhirnya ikut mentakwil. Nah, ini kalau tidak ada ta'liq dan tahqiq dari para ulama setelah beliau, maka orang-orang awam seperti kita akan sangat mudah terpengaruh untuk jatuh kepada kesalahan mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak boleh mentakwil sifat Allah. Dalam bahasa Arab apa enggak ada takwil, Ustaz? Ada. Tapi khusus untuk sifat Allah tidak boleh ditakwil. Kenapa? Karena minimal tidak beradab kepada Allah. Karena yang namanya takwil, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit tentang akidah. Saya sudah pernah menyampaikan, kalau materi yang saya sampaikan nyerempet masalah akidah, saya akan berikan waktu khusus, penekanan. Kenapa takwil tidak boleh dalam sifat Allah? Karena minimal yang pertama
tidak beradab kepada Allah. Yang namanya takwil, Bapak Ibu sekalian, itu adalah mengatakan sesuatu bukan itu yang dimaksud. Misalnya contoh takwil ya, wajahmu seperti bulan. Apakah kita mengatakan wajahnya memang bulan purnama? Tidak, tetapi sumringahnya, penampakannya seperti bersinarnya bulan. Tetapi tidak ada orang yang memahami kalau wajahnya adalah bulan purnama itu sendiri. Itu namanya pentakwilan. Bukan bulan yang dimaksud, tapi di antara sifat bulan. Misalnya ada orang mengatakan engkau adalah singa negeri ini kepada seorang yang pemberani. Ada tentara yang luar biasa keberaniannya, kepahlawanannya, kemudian dipuji oleh pimpinannya. Kemudian mengatakan engkau singa di resimen ini misalnya, atau di apa istilahnya kalau di batalion ini ya. Engkau singa negeri ini. Apakah yang dimaksud singa yang ada di kebun binatang? Tidak. Engkau singa. Maka ada orang mengatakan ditakwil, maksudnya bukan singa. Nah, ini tidak boleh kita terapkan di dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah zat yang maha pemurah itu di atas arasnya beristiwa. Lalu ada orang yang berusaha untuk mentakwil, menyimpangkan, itu bukan istiwa. Jadi seakan-akan kita lebih paham dari apa yang diinginkan oleh Allah. Lalu kalau bukan istiwa, apa maksudnya? Maksudnya istaula, nambah-nambahin, menguasai arasy. Padahal Allah menginginkan istiwa, ya istiwa. Makna istiwa yaitu tinggi. Allah tinggi di atas arasy, tidak membutuhkan arasy. Selesai. Tanpa mentakwil. Jadi dalam rangka untuk menjaga adab dengan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh mentakwil. Nah, di antara muhaqqiq yang kami rekomendasikan adalah Syekh Ibn Baz, kemudian Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir. Mereka kalau mentahqiq ini benar-benar luar biasa pentahqiqannya. Makanya harganya lebih mahal di atas rata-rata. Kemudian yang kelima. Jadi yang keempat, lihat apakah kitabnya, bukunya ditahqiq, diteliti tentang keotentikannya, bersambung kepada betul-betul itu sama seperti manuskrip yang dulu pernah ditulis oleh penulis aslinya. Kalau ada tahqiqnya, maka siapa yang mentahqiq, penelitinya siapa? Kami sudah memberikan beberapa nama ulama yang patut untuk dijadikan sebagai referensi. Yang kelima, apabila kitab atau buku yang mau dibeli itu tebal, berjuz-juz, lebih dari 1 jilid, ya, misalnya ada 3 jilid, 4 jilid, bahkan lebih banyak lagi, ya, 13 jilid kalau Fathul Bari. Lebih banyak lagi kalau kitab tafsir At-Tabari. Lebih banyak lagi kalau kitab Majmu' Fatawa dan seterusnya. Maka yang harus diperhatikan adalah, perhatikan kalau mau beli itu urutan 1, 2, 3 jilid-jilidnya itu, ya, jangan sampai ada yang kurang. Ini cerita pribadi. Kami belinya lengkap, ya, tapi sekarang hilang 1, dan itu membuat kami sangat menyayangkan. Di mana hilangnya? Apakah waktu ketika kami mengirimkan kitab-kitab atau buku kami dari Saudi Arabia ke Indonesia itu ada
beberapa kardus yang hilang, tapi kami nggak tahu pasti itu kardus isi perabotan rumah atau buku. Kalau perabotan rumah yang hilang, kami merasa insya Allah la baks, tidak mengapa. Tapi kalau buku yang hilang, rasanya sakitnya tuh di sini. Beda. Jadi hilang satu kitab atau tafsir Ibnu Katsir yang kami miliki, salah satu jilidnya hilang. Ini yang buat kami sampai sekarang berpikir atau di mana jilid buku itu. Sudah kami cari entah kemana. Jadi bukan ketelingsut. Sepertinya ketinggalan di Saudi Arabia atau di tengah jalan atau sudah sampai di sini, maka ekspedisinya ya mungkin terjadi kesalahan ya, dikirimkan ke yang lain. Wallahu a'lam. Insya Allah ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan fikih membeli kitab atau buku yang akan kita sampaikan insya Allah setelah mendengarkan adzan isya dikumandangkan. Fadhil muadzin.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Berikutnya yang keenam, di antara fikih membeli kitab atau buku adalah muhawalatut tasaffuh sari'. Berusaha untuk membuka kitab itu lembar demi lembar secara cepat untuk melihat cacat tadi. Jadi kitabnya dibuka lembaran demi lembaran secara cepat, bukan diteliti tapi dibuka secara cepat, untuk menghindarkan diri dari membeli kitab yang ada halaman kosongnya gara-gara kesalahan cetak. Jadi itu akan terlihat sekali kalau ada yang putih atau polos begitu, padahal bukan jeda antar bab. Ya, seharusnya ada halamannya, tapi kok nggak ada halamannya. Kelihatan aneh. Jadi harus, ya seperti kita kalau beli kucing dalam karung, siapa yang mau? Begitu pula dengan kitab yang mau kita beli, jangan sampai kita beli kitab yang ada cacatnya. Kemudian yang ketujuh, al-hirsu 'ala an-nuskhah al-mujalladah wa dhatil khatt al-wadih. Perhatikan fontnya. Perhatikan font, ukuran dari huruf atau tulisan dari kitab atau buku itu, cari yang senyamannya untuk kita baca. Jadi jangan sampai membeli kitab terlalu kecil fontnya, kasihan mata kita. Termasuk jenis font ini juga menentukan. Belilah sesuatu yang jelas fontnya. Kalau font Arabik, bahasa Arab, maka kami sangat menyarankan tradisional Arabik atau biasa disebut naskhi. Ya, itu lebih mudah dan lebih umum untuk dibaca bagi yang ingin membaca kitab Arab gundul sebagai kitab pegangannya. Untuk yang sudah diterjemahkan, maka ukuran dan jenis juga menentukan. Kadang-kadang kita suka Times New Roman misalnya, atau yang lain Arial misalnya. Itu tergantung masing-masing kenyamanannya. Kadang antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi perhatikan yang ketujuh, tampilan atau layoutnya gitu ya, secara umum. Termasuk atau salah satu yang penting adalah font, ukuran dan jenisnya. Kemudian yang kedelapan, idza kana kitab kabiran, kalau kitabnya berjilid-jilid seperti tadi, maka atau termasuk kitab yang tebal, walaupun tidak berjilid tapi termasuk tebal, maka hendaknya beliau menyarankan untuk melihat daftar isinya. Baca daftar isinya secara cepat. Ya, dan ini sangat bermanfaat nanti ke depan pada saat kita butuhkan. Misalnya ada sebuah masalah, gara-gara kita ketika mau beli kitab itu melihat dulu daftar isinya, walaupun kitab tersebut tidak secara rutin kita baca, ketika menemukan masalah kita jadi teringat, oh kitab yang dulu pernah saya beli itu kalau nggak salah di daftar isinya ada masalah yang ingin saya cari ini. Jadi sangat membantu kalau beli kitab. Walaupun belum sanggup untuk membaca semuanya, tolong baca daftar isinya. Karena daftar isi itu adalah perwakilan isi kitab. Kan judul-judulnya tuh, minimal judulnya sudah kebaca semua. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kata Syekh, adamu ihmal kitab biramyin aw ittika'in alaih aw ma syakala dzalik. Jadi jangan sampai menghina atau merendahkan kitab atau buku yang sudah kita beli dengan melemparnya atau dijadikan sebagai bantal. Ya. Kitabnya tebal, mantap banget nih kalau jadi bantal. Nu'aim bin Na'im pernah bertanya kepada Imam Ahmad, atau meriwayatkan seseorang bertanya kepada Imam Ahmad,
Ayadha'ur rajul al-kutuba tahta ra'si? Apakah boleh seseorang itu meletakkan kitab-kitabnya, buku-bukunya di bawah kepalanya alias jadi bantal? Qal, Imam Ahmad bertanya, ayu kutub? Kitab-kitab apa? Qal, kutub al-hadis, kitab-kitab hadis. Jadi kitab-kitab ilmu agama, ilmu syar'i. Kitab ini kan berisi hadis-hadis, ya. Termasuk kitab ini. Qala idza khafa an tusraqa fala ba's. Kalau dia takut kitab atau bukunya kecurian atau dicuri orang, maka enggak apa-apa, jadi diletakkan di bawah kepalanya sekaligus bantal. Wa amma an yattakhidha wisadatan fala. Tapi kalau memang niatnya jadi bantal biar lebih empuk, maka tidak boleh, kata Imam Ahmad. Lihat bagaimana bentuk penghormatan para ulama terhadap kitab atau buku yang mereka miliki. Gak boleh ya dijadikan sebagai alas atau bantal atau tempat duduk misalnya. Apalagi subhanallah, padahal isinya bahkan ada ayat Quran. Walaupun itu bukan mushaf, tetapi minimal kita menghormati. Mana ta'zim dan ihtiram kita? Karena di dalam kitab atau buku tersebut ada ayat Quran misalnya. Maka jangan disia-siakan dengan cara dilempar atau dijadikan alas tempat duduk atau bantal sekalipun. Kemudian yang ke-10, ketika ingin membeli kitab, maka terlebih dahulu al-ittisal al-hatifi bil maktabat. Beliau di sini menyarankan untuk menghubungi penjual buku terlebih dahulu sebelum kita datang ke tokonya atau sebelum kita memutuskan untuk beli. Tanya-tanya dulu, ya, seputar ketersediaan kita. Ya, bisa jadi kita ingin kitab tertentu, kemudian kita datang langsung ke tokonya, ke penerbitnya, ternyata habis. Kata Syekh di sini, saya masukkan ini sebagai fikihnya supaya apa? Hemat waktu dan hemat harta. Waktu kita nggak terbuang, karena kadang-kadang untuk membeli kitab tertentu harus ke penerbit tertentu, sudah menempuh jarak, ya. Karena penerbit itu satu-satunya penerbit yang menerbitkan buku tadi, yang lain sudah tidak menerbitkan lagi. Kita nggak tanya dulu, masih ada nggak? Maka Syekh sangat bagus sekali, jeli di sini. Saya melihat dan menilainya Syekh jeli. Masukkan ini ke dalam fikih membeli kitab atau buku. Tanya dulu sama penjualnya. Ya, kalau memang ada, baru kita bertransaksi dan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 kata beliau, dan ini yang sangat penting, nggak boleh ketinggalan yang disampaikan. Ya, antara fikih membeli kitab adalah jangan jadikan tujuan untuk membeli kitab hanya pamer, riya. Jadi hamnya, perhatian dan fokusnya hanya mengumpulkan kitab. Supaya apa? Supaya dia menjadi satu-satunya penuntut ilmu syar'i yang paling banyak kitabnya. Supaya jadi bahan pembicaraan orang. Siapa di sini yang paling banyak dai atau ustadz yang paling banyak kitabnya ya? Tujuannya adalah untuk itu, hanya untuk itu. Kata beliau, sangat diwanti-wanti, jangan. Karena menuntut ilmu agama itu ibadah, maka wasilah untuk mendapatkannya juga akan terhitung ibadah. Nah, kalau ibadah ada riyaknya, kira-kira dibalas sama Allah pahala atau malah dosa? Jadi jangan untuk pamer-pameran, ya, jangan untuk sekedar hobi mengumpulkan. Seperti orang mengumpulkan harta tapi tidak pernah menginfakkannya di jalan Allah, itu dapat celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Kemudian beliau membawakan beberapa profil dari para ulama tentang semangat mereka di dalam membeli kitab. Ada seorang ulama, saya singkat, ini ada 3 orang
ya yang beliau kemukakan, Abdullah bin Ahmad Al-Khasyab. Beliau ini seorang ulama yang Masya Allah beli kitab sampai 500 dinar. Pada waktu itu beliau gak punya apa-apa kecuali rumah. Karena saking kepengennya, maka rumahnya pun dijual. Loh, kita berpikir, loh kalau rumah dijual, kitabnya mau taruh di mana? Gitu ya. Jadi bisa ditaruh di rumah orang tuanya atau masjid, atau pokoknya dia ingin kitab itu. Ternyata setelah dia tawarkan rumahnya untuk dijual, ada seseorang fa'il khair, orang baik, beli 500 dinar. Rumahnya dihargai 500 dinar. Terus uang itu langsung dia beli, dan ternyata rumahnya tetap diberikan kepada ulama tadi. Subhanallah, rezeki. Dapat buku, rumahnya nggak jadi kejual. Yang kedua, Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamdani. Disampaikan oleh Ibnu Jauzi, ditemukan atau ditampakkan dalam mimpi seseorang, Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamdani ini dilihat berada di sebuah kota. Semua pintu kota atau dinding kota itu, dulu kan sebuah kota itu dibangun dengan membangun dinding untuk membatasi atau untuk menahan serangan dari luar. Nah, ternyata di mimpi itu dilihat dindingnya terbuat dari kitab, buku. Terus dilihat Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamdani ini, ulama yang dimaksud, ada bersama buku-bukunya. Kemudian ditanya, "Ma hadhil kutub?" Ini buku-buku apa? Qala sa'altullah, aku memohon kepada Allah, an yushghilani bima kuntu ashtaghilu bihi fid dunya, agar aku nanti disibukkan di alam barzakh atau di alam akhiratku, aku disibukkan dengan sesuatu yang aku menyibukkan diri ketika di dunia. Di beliau ini suka membaca kitab, maka ketika dilihat dalam mimpinya pun seperti itu. Fa'atani, maka Allah pun memberikan permintaanku tersebut. Maka ini menunjukkan kejujuran hatinya. Kalau memang kita jujur ketika minta sama Allah, Allah akan pasti Allah akan berikan. Ud'uni astajib lakum. Yang terakhir, Ibnu Qumair Al-Mawsili. Ini lebih ajib lagi. Mujallid al-Kutub bil Mawsil. Dia seorang penjilid kitab. Jadi kitab itu kan dikumpulkan buku lembar demi lembar, terus dijilid. Jadi kata-kata jilid itu juga sudah ma'ruf dari segi bahasa Arab. Di-coverin ya. Nah, ditugaskan oleh seseorang ulama yang sangat gemar dengan buku untuk menjaga buku beliau tersebut. Ternyata ketika dia membawanya, nggak sengaja dia bawa di dekat sebuah birkah. Birkah itu kolam yang berisi air yang biasa digunakan untuk berwudu di zaman dulu. Jadi bukan seperti kita keran Hanafiyah sekarang ya. Dulu di kolam yang besar berisi air itu digunakan untuk berwudu. Nah, nggak sengaja jatuh bukunya. Cepat-cepat diambil, tapi sudah kadung basah. Langsung bakal terjadi kiamat ini. Bakal dimarahi, bakal bahkan sampai dipukuli. Maka beliau sampai lari, bukan meninggalkan buku, tapi membawa bukunya, kemudian beliau keringkan dulu. Jadi belum diserahkan kembali kepada syekh yang punya, karena tahu syekhnya ini sangat cinta dengan buku. Kemudian setelah beberapa hari baru dia pulang kembali, dan dia ingin menyelamatkan dirinya, takut nanti ketahuan pernah terjadi basah kertasnya dan sebagainya, kelihatan ini pernah masuk air gitu ya. Tapi diusahakan sebaik mungkin karena dia penjilid kitab, dia usahakan kitabnya tetap bagus. Lalu dia serahkan kepada penjaga rumahnya syekh. Kata penjaga rumahnya, nggak bisa, kamu yang harus serahkan sendiri. Waduh. Akhirnya masuk, ketemu sama syekhnya. Syekhnya sedang di kolam, ya, dekat kolam. Nah, dan di situ ada pembantunya. Ketika dia ingin memberikan, maka syekhnya mengatakan kepada pembantunya, ghilmannya, tolong ambil kitab itu dari si fulan itu, dari si mujallid. Ketika mau diambil, sudah di tangannya si pembantu syekh tersebut, ternyata jatuh ke kolam, basah. Syekhnya langsung
Beliau mengatakan, "Maqari, mana rotan?" Mau dipukul si pembantunya ini sebagai bentuk ta'dib. Si mujallid ini dalam hati, alhamdulillah, orang lain yang kena sasaran. Ini ajib, begitu mereka memuliakan kitab atau buku, ya. Jadi sangat menjaga itu semua. Baik, ini insya Allah merupakan pertemuan kita terakhir di bulan Juni, ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan Juli atau setelah Hari Raya Idul Adha. Kami ucapkan dan kami berdoa agar ibadah kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah nantinya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.